Sekarang semua orang jualan e-book. Bikin e-book sekarang gampang banget. Benar sekali, dengan bantuan AI, bikin artikel hanya dengan hitungan menit. PDF terasa jadul, gak interaktif. Harusnya e-book bisa lebih keren dari ini. Kenalkan, HDX Generator e-book. Artikel dari AI dapat dibuat menjadi e-book HTML yang jauh lebih bagus dari PDF. Lebih modern, lebih interaktif, lebih premium dari PDF. Kalau sekarang semua orang bisa bikin e-book, pastiin e-book kamu tampil paling beda. HDX Generator e-book. Bikin e-book HTML interaktif sekarang. Di video kali ini, saya akan membagikan cara yang sangat sederhana untuk membuat e-book berbasis HTML. Hanya bermodalkan artikel dari AI dan teknik copy paste saja. Jadi, walaupun kalian gak bisa coding, tetap bisa mengikuti tutorial ini dengan mudah. Kita akan mengubah artikel hasil generate AI menjadi tampilan e-book HTML yang rapi, menarik, dan siap digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari jualan e-book digital, lead magnet, hingga konten premium. Yang menarik, prosesnya cepat, praktis, dan bisa dilakukan oleh pemula sekalipun. Jadi kalian cukup siapkan artikel dari AI, lalu kita akan ubah menjadi format e-book HTML langkah demi langkah. Pastikan nonton videonya sampai selesai karena saya juga akan menunjukkan cara yang paling simpel agar hasil e-book terlihat profesional tanpa ribet. Oke, langsung saja kita mulai tutorial. Baik, di hadapan saya ini sudah ada e-book generator yang saya sudah buat ya, teman-teman. Dan di sini ada pengaturan ya, teman-teman. Di sini ada pengaturan. Seperti ya biasa, di sini ada pengaturan dasar, seperti misalkan judul e-booknya apa, kemudian subjudulnya apa, dan kemudian bisa pakai gunakan kode akses, ya. Karena HTML e-book ini, ya, karena sifatnya HTML itu gampang sekali dibuka tanpa orang itu harus mendownload. Jadi beda dengan PDF yang harus download dulu, kemudian bisa dibuka dengan memakai aplikasi. Tapi kalau yang ini, e-book HTML itu saking mudahnya bisa cepat sekali tanpa di-download. Oleh karena itu, kalau teman-teman nanti menjual e-book, tentu tidak ingin agar gampang sekali disebarluaskan. Jadi perlu adanya kode akses ya. Sini ada kode akses, teman-teman bisa tentukan sendiri kode aksesnya seperti apa. Kemudian di sini ada sinopsis. Jadi seperti misalkan apa isi daripada e-book teman-teman ya secara garis besar. Kemudian sini nama penulis ya, kemudian ada gambar cover ya. Nah, gambar covernya ini kita akan gunakan link ya, link yang teman-teman bisa upload terlebih dahulu. Kemudian di sini nanti ada pengaturannya, kemudian di sini ada preview live-nya ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung walaupun teman-teman belum jadi, tapi teman-teman bisa lihat seperti apa e-booknya nanti. Oke, kemudian di sini ada pengaturan bab ya, teman-teman bisa isi, misalkan ada bab sampai ada bab 10 ya, teman-teman bisa isi aja. Di sini ada tanda plus ya. Bisa plus, nanti tambah lagi plus, nanti sampai bab terakhir seperti itu. Kemudian di sini teman-teman bisa sematkan juga iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman punya e-book yang lain yang ingin dipromosikan di dalam e-book yang ini, teman-teman bisa sematkan juga di sini. Kemudian di sini ada setelan ya, di sini ada warna. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bikin supaya tidak monoton, bisa dipakai template yang sudah ada warnanya ini. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah membuat, mau dibuat untuk besoknya gitu ya. Nah, ini ada fitur untuk save untuk bisa disimpan jika mau dilanjutkan besok hari gitu ya. Oke. Namun sebelumnya, karena ini kita memiliki
gambar, fitur gambar itu harus pakai link, teman-teman harus punya yang namanya website terlebih dahulu ya. Website untuk menyimpan apa? Pertama untuk menyimpan e-booknya nanti, ya e-booknya yang sudah jadi. Kemudian untuk menyimpan juga gambar-gambar. Ya, gambar-gambarnya juga akan disimpan di suatu website. Tapi karena membuat suatu website itu nanti ribet lagi, karena perlu adanya domain atau perlu mengisi hosting ya. Nah, di sini saya sudah buatkan ya semacam website mini yang teman-teman bisa gunakan secara gratis ya. Kalau ingin lanjutan dari sebelum nonton ini, teman-teman saya sarankan untuk menonton video saya ya di channelnya Henry Hawkins. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada bikin kartu nama digital gratis. Nah, ini ya. Ini memang kartu nama digital, tetapi bisa berfungsi sebagai website mini yang bisa menampung e-book HTML teman-teman. Ya, ini. Ya. Teman-teman bisa nonton dulu ini, nanti bisa lanjutkan sini. Tetapi kalau mau langsung, saya akan praktekkan ya. Misalkan saya sudah punya website mini ya. Nah, di sini adalah tampilan daripada pengaturan kartu nama digital. Nah, oleh karena itu di sini ada banyak fasilitas ya. Saya tidak akan sebutkan lagi karena ini ada di video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton ya. Mungkin linknya saya akan taruh di deskripsi. Kita upload gambar yang akan kita pakai ya. Nah, ini adalah upload gambar bebas. Kita klik sini, kemudian kita choose file, lalu kita pilih filenya ya. Kita pilih filenya, ada di folder ini ya. Nah, ini adalah foto-foto yang akan saya pakai untuk membuat e-book. Ya. Saya pastikan, kemudian kita open di sini ya. Oke, nah ini sudah terupload di dalam website mini ya, atau di dalam kartu digital ya. Nah, ini teman-teman catat dulu link-linknya ya. Nah, kita pakai notepad. Di sini kita pakai notepad ya. Oke, saya perkecil dulu. Oke, ini kita klik kanan, kemudian kita copy image address, lalu kita isikan. Oke, ini gambar yang pertama. Kemudian ini gambar yang kedua, copy image address, kita taruh sini. Kemudian kita pilih ini. Copy image address, ini gambar yang ketiga, ini copy image address, ini kayaknya untuk gambar berikutnya ya. Jadi ini ada untuk cover ya. Kemudian di sini ada untuk iklan ya, copy image address, kemudian kita bisa. Oke. Nah, ini kita simpan dulu. Setelah itu kita ke bagian e-book ya, kita ke bagian ChatGPT. Nah, atau di sini saya pakainya AI yang lain ya, yang DeepSeek. Ya, ini saya sudah buatkan. Di sini misalkan teman-teman sudah berhasil membuatkan dari e-booknya ya. Nah, ini buatkan artikel pendek tentang peran e-book. Nah, ini adalah artikel yang akan kita ubah menjadi e-book HTML. Nah, Oke, setelah itu kita kembali ke bagian generator ya. Saya perbesar sini. Kemudian kita isikan ya. Nah, diisikannya apa? Teman-teman, di sini misalkan judulnya adalah peran e-book, ini kita copy. Kita kembali ke ADX, kemudian kita tuliskan. Ya. Oke, kemudian karena judulnya saya pengennya pendek ya, ini kita jadikan subjudul. Subjudul ya. Oke, kita jangan dulu pakai gunakan code access ya. Nah, ini nanti terakhir saja. Kemudian saya ingin gunakan sinopsis. Oke. Sinopsisnya sebesar ini aja. Oke, Ctrl C. Kemudian ke ebook lagi, kita gunakan Ctrl V. Nah,
Kemudian nama penulisnya kita isikan saja. Di sini nama saya Henry Hawkins ya. Nah kemudian di sini ada gambar cover. Nah gambar covernya kita bisa ambil lagi di WordPad. Misalkan saya pengen gambar covernya ini ya. Kita masukkan sini, Ctrl V ya. Setelah itu saya pengen lihat dulu nih seperti apa ya, tinggal di generate saja. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat bagaimana tampilannya ya. Nah ini ada gambarnya ya, gambar yang saya sudah masukkan. Kemudian ini ada judulnya, ini ada subjudul, di sini ada nama penulis ya. Nah, kemudian di bawahnya ada sinopsis seperti itu ya. Kemudian sini ada daftar isi karena masih baru satu bab, di sini keluar baru satu bab gitu ya. Nah, oke. Kita sekarang menulis bab pertama. Ya, kita masuk ke bab sini. Lalu kita klik bab 1. Nah, ini kita akan hapus saja semua ya. Ini adalah template-nya sih. Kita hapus dulu ya, kita X. Kita X. Oke ya. Pertama di dalam bab 1 ini tentu kita harus kasih judul. Kita klik kasih judul. Kita judul yang pertama adalah personalisasi cerdas. Oke. Oke. Kemudian saya ingin tampilkan gambar di atas. Ya, kita klik gambar sini. Kemudian kita linknya kita taruh lagi ya. Nah, linknya dari WordPad ya. Saya pengen yang ini. C seperti ini. Ya. Kemudian baru ini saya naikkan. Bagaimana cara menaikkan ke di atas judul? Tinggal di tanda panah ke atas saja. Naik ya. Nah, ini naik ya. Gambarnya ada di atas. Nah, kemudian di atas gambar ada judul. Nah, setelah judul kita masukkan artikel. Di sini paragraf ya, teman-teman. Kemudian kita kopas lagi. Nah, pada waktu kita kopas, ternyata teksnya jadi begini ya teman-teman. Ada backgroundnya, background hitam. Nah, oleh karena itu ini harus kita masukkan dulu ke Notepad ya. Jadi kita Ctrl Z dulu, kemudian kita isikan dulu ke Notepad supaya netral dulu ya. Nah, jadi takutnya itu backgroundnya dari AI itu ke bawah. Kita Ctrl V. Nah, di sini kita copy lagi ya. C. Jadi modalnya cuma kopas-kopas saja ya. Nah, sekarang background itemnya sudah hilang. Nah, kemudian saya pengen huruf besar ya, huruf besar, huruf kecil gimana caranya? Ya, ini sulit ya. Ini kan ada di atas, sedangkan kita ngetik di bawah. Ini naikkan dulu ke atas. Oke. Supaya gampang ya. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa ubah-ubah berdasarkan yang kita mau. Misalkan ini mau bold, kita tinggal bold ya. Oke, ini bold juga. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan bagian ini saya pengen lebih beda ya. Nah, ini ebook nih. Kita Ctrl X dulu. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang misalkan action plan atau tips. Kita klik tips, kita isikan di sini. Nah, seperti itu ya. Oke, kita atur lagi nih, kita turunkan paragrafnya. Oke, kita turunkan lagi. Kita turunkan. Ya, udah cukup segini ya. Oke. Lalu kita generate dulu ya. Kita generate dulu seperti apa bukunya nanti ya. Nah, ini bukunya ya. Ini judulnya, kemudian daftar isi kita klik sini. Nah, ini adalah judul preview bukunya nih. Nah, seperti ini.
Ya, jadi ini tips beda sendiri ya gitu. Oke. Setelah itu kita mau bab kedua. Nah, bab kedua tinggal ke sini ya, bab 2. Lalu kita isikan saja, ini adalah bab 2 itu apa judulnya? Judulnya adalah menjadi pembaca cerdas ya. Nah, ini aja. Segini ya judulnya. Lalu kita isikan sini. Oke, kita tambah ini bab baru. Nah, jadi bab 2 itu menjadi pembaca cerdas. Kita klik ini. Ya. Nah, ini kontennya belum ada, kita kasih judul. Oke. Judulnya kita isi lagi menjadi pembaca cerdas di era e-book interaktif. Ctrl C. Nah, kita isi. Ya, kita taruh di atas. Kemudian kontennya kita baik lagi seperti ini. Nah, kan ini ke bawah ya. Jadi kita harus masukkan dulu ke WordPad. Kita masukkan dulu ke WordPad. Sini. Copy. Kemudian kalau kita lihat di sini ada quote ya. Nah, berarti kita pakai quote sini nih. Ini quote atau kutipan, quote. Lalu kita copy dulu sini. Ctrl C ya, kita masukin dulu ke WordPad. Oke. Nah, jadi paling enak mungkin kita bisa copy dulu semuanya ya, masukin ke Notepad atau ke WordPad supaya hasilnya jadi putih ya, bersih gitu. Ctrl X. Kemudian kita ke sini ya. Kita isikan di sini. Nah, seperti itu. Jadi quotesnya seperti ini. Lalu kita lanjutkan lagi apa nih? Ada peringatan ya. Nah, peringatan ya, kita Ctrl C dulu di sini, masukkan ke WordPad. Oke, sudah kita Ctrl X lagi. Lalu kita masuk ke generator. Di sini ada peringatan. Oke, nah. Ctrl V. Seperti itu ya. Misalkan pengen di bold, tinggal bold sini. Oke. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ya. Oke. Kita mau langsung ke action plan. Nah, di sini ada action plan ya, teman-teman. Kita copy, Ctrl C, kemudian ke WordPad lagi ya. Ini saya hapus ini. Ctrl V. Oke, setelah bersih, kita copy. Lalu masukkan ke bagian generator, ini bagian action plan. Klik. Nah, ini tinggal kopas lagi. Seperti itu ya. Oke, nah ini misalkan saya pengen edit-edit nih. Nah, ini bagian board ya. Ini bagian board. Kemudian ini saya pengennya poin. Oke, ini poin saja, poin di sini. Oke. Jadi ada poin, kemudian ini bold, ini ada poin, sini kita list ya. Nah, oke, ini bold lagi, oke, nah ya seperti ini, ini kurang ya. Oke, nah ini saya pengen copy. Salah. Ini. Oke, kita. Nah, oke, sudah ya. Oke, kita akan lihat dulu previewnya ya, teman-teman. Kita tinggal generate preview. Oke, nah nih. Ini previewnya sudah muncul ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada bab 1, ada bab 2 ya yang bisa kita pilih. Kita pilih bab 1 dulu. Nih, bab 1-nya
seperti ini. Lalu kalau misalkan nanti tinggal next, dia akan masuk ke bab 2 seperti itu. Oke, ya, kemudian ada iklan ya. Oke, iklannya seperti apa ya teman-teman? Nah, di sini ya, teman-teman mau masukin iklan, misalkan di sini iklan. Nah, di sini kembali masukkan ke WordPad ya. Kita masukkan gambarnya ya. Gambar iklannya ini. Oke. Ctrl C, ini kita masukkan HTTPS-nya. Oh, enggak ini. Ini alamat yang atas itu alamat gambarnya. Kemudian kalau yang ini adalah ketika gambar itu diklik, maka akan menuju kemana ya. Nah, di sini kita masuk saja ke website saya, misalkan panelo.biz.id ya. Nah, nama iklannya adalah Panelo Gudang Produk Digital Premium. Ya, situ ya. Kemudian kita tambah. Di sini ada ya, yang lainnya kita hapus saja. Oke, seperti itu. Kita generate lagi ya, kita generate lagi. Lalu kita bisa lihat di langsung bab 2, kita bisa lihat di sini sudah ada gambar ya. Jadi ketika gambar ini diklik, dia akan masuk ke website yang diperintahkan tadi. Seperti itu. Oke. Nah, setelah teman-teman berhasil membuat ini, mungkin sampai bab 10, bab ini ya. Teman-teman gimana caranya ya? Nah, caranya adalah tinggal di download ya. Ya, ini tinggal download saja. Di sini ada fasilitas download ya. Nah, dia akan masuk ke dalam folder download sini. Nah, ini ya. Teman-teman dapat ini. Teman-teman klik 2 kali. Nah, ini ya hasil jadinya sudah jadi. Nah, seperti ini ya. Ini ada cover e-booknya, kemudian judulnya, ada sinopsis, kemudian ada daftar isi ya. Oke, daftar isinya juga seperti ini. Oke. Ini hurufnya bisa teman-teman berbesar. Nah, ini hurufnya bisa diperbesar, bisa diperkecil ya. Misalkan udah baca, mau langsung ke daftar isi, di sini ada daftar isi ya. Langsung masuk lagi ke sini. Gitu. Nah, lalu bagaimana cara menyimpan ini semua? Ya, masa bentuknya HTML seperti ini ya teman-teman, jangan khawatir, ini tinggal di Ctrl U ya, Ctrl U, kemudian di Ctrl A, kemudian Ctrl C. Oke, nah setelah itu masuk lagi ke kartu nama. Nah, di dalam kartu nama teman-teman masuknya ke bagian Custom HTML Page. Di sini kita ketik, kemudian tambahkan ya, di sini kita pastekan. Nah, seperti itu ya. Kita pastekan seperti itu. Kemudian ini kita kasih judul apa? Peran e-book. Nah, peran e-book. Lalu kemudian submit ya. Nah, ini harus 2 kata ya. Untuk judul minimal itu 2 kata, jangan 1 kata. Harus 2 kata atau lebih. Ya, makin pokoknya judul aja dimasukkan lah sini ya. Oke, kemudian kita submit. Nah, teman-teman sekarang sudah punya ya. Nah, ini adalah linknya nih. Nah, linknya ini bisa teman-teman sebar-sebar atau masukin lagi ke link ID untuk dijual ya. Kita lihat hasilnya, kita copy, kemudian kita paste sini. Nah, ini teman-teman ya, sudah dapat seperti ini. Isi, kemudian kita masuk sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau saya sarankan ya teman-teman jangan pakai lambang ya. Nah, jangan pakai lambang-lambang sehingga nanti akan menjadi tanda tanya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti bisa punya uang untuk beli website, untuk beli domain, hosting, ini tidak akan berubah seperti ini. Ini karena ini ngikut dari BioLink ya, kartu nama. Nah, kartu nama ini cuma sederhana, tidak bisa pakai logo, lambang-lambang emoji gitu ya. Sip. Nah, sekarang teman-teman kalau misalkan nanti mau di save ya, ini dengan mau di save
ini masih pengen diperbaiki gitu ya, pengen diperbaiki lagi ya, tinggal di copy data. Nah, ini copy data ya teman-teman. Ini kita bisa Ctrl A kemudian Ctrl C ya. Ini masukin aja ke Wattpad. Nah ya, misalkan ini kita file new ya. Ini masukkan Ctrl V. Nah, di sini copy aja ya. Kita save aja. Ini adalah misalkan ini adalah project ebook. Nah, seperti itu ya, kita save. Nah, nanti teman-teman tinggal ke sini, tinggal di pastekan lagi aja. Nah, terus di load. Nah, nanti akan menjadi seperti ini ya. Nah, seperti itu aja teman-teman. Semoga berhasil ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ebook berbasis HTML. Sekian dan terima kasih dari saya Hendrik Haukin undur diri. Bye.